Tara! Kembali bersama saya, Kak Sani Aroma. Kepanjangannya aromaterapi. Biar wangi ya. Tentunya tidak sendiri. Kakak panggilkan teman kakak, yaitu Kak Rahel Suka-Suka. Hai Kak Rahel Suka-Suka. Hai. Wah, kita sekarang tampil beda nih ya. Betul. Buat siapa nih Kak kita tampil seperti ini? Wah, buat kita mau memuji Tuhan. Wow, nggak seru ya Kak kalau kita cuma bertiga doang? Betul. Adik-adik, kakak-kakak panggilin ya, teman-teman kakak ya. Siapa aja nih Kak Rahel Suka-Suka? Kita mau panggilkan. Backing vokal kita. Iya. Orange dan merah. Yeay. Wah, jadi seru nih kalau memuji Tuhan seperti Asik. ini. Iya, Kakak-kakak semua juga mau puji Tuhan ya Kak ya. betul. Tentunya dengan Kakak Janet. Iya, Yuk, kita mau puji Tuhan adik-adik. Kita harus bangkit berdiri ya Kak. betul. Karena kita mau puji Tuhan dengan gerakan. Sebab semua anggota tubuh kita ini yang nyiptain siapa adik-adik? Tuhan Yesus. betul. Kita mau ucapkan syukur sama Tuhan Yesus melalui pujian dan juga gerakan. Wah, susah nih Kak pakai ini. Waduh. Kakak taruh dulu karena kakak mau bergerak leluasa. Kita mau memuji Tuhan, biarpun gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak. Betul. Adik-adik, emang bisa gunung-gunung beranjak? Kok gunung-gunung beranjak, Kak? Artinya, walaupun adik-adik sesusah apapun, sesedih apapun, tidak boleh melupakan kasih Tuhan. Tetap puji Tuhan. Iya. Suka atau senang, kita harus selalu memuji Tuhan. Muji Kak. Tuhan dengan Kak Suka-Suka. Ayo kita lanjut ya, langsung saja. Biarpun gunung-gunung beranjak. Wah, lagunya intronya dangdut nih Kak. Biarpun gunung Beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, seru. Kakak-kakak backing juga mantap ya Kak. Mantap, pokoknya kita selalu memuji Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Tapi jangan lupa adik-adik untuk minta pimpinan Tuhan. Tuhan lewat Roh Kudus. Kita minta pimpinan lewat doa ya Kak ya. Ya, betul. Adik-adik tetap bangkit berdiri. Sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup matanya. Kita pujikan lagu Segala Puji Hormat Juga Syukur. Segala
bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur, genap hidupku bagi. Karena cintamu, Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagi. sekali lagi karena cintamu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, Ini kami, anak-anakmu anak-anakmu yang telah kau berkati, yang telah kau berkati, kau lindungi, kau lindungi, dan pelihara dan kami. pelihara kami. Kami percaya, Kami percaya, kami berkumpul kami berkumpul karena Roh Kudus-Mu. karena Roh Kudus-Mu. Terimalah Tuhan, Terimalah Tuhan ucapan syukur kami ucapan syukur kami melalui pujian. melalui Kami pujian percaya kami percaya Engkau bertahta Engkau bertahta di atas di atas puji-pujian umat-Mu. puji-pujian umat-Mu. Kiranya Kiranya Tuhan Allah Tuhan Allah boleh hadir boleh di hadir tengah-tengah di kami. tengah-tengah kami. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita Kak sudah. Roma, Wah, kayak Kak Roma ini ya. kita nggak boleh duduk, adik-adik juga nggak boleh duduk. Adik-adik tetap berdiri. Tetep. Karena nanti duduknya ada saatnya sendiri ya Kak ya. Iya. Saat Hari ini berfirman. kita mau pokoknya gini-gini. Apa itu? Kita mau bergerak Iya. karena kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, Kudus, Roh penolong ya Kak ya, Betul. yang udah dicurahkan saat Tuhan naik bagi kita semua untuk menolong kita. Makanya kita ucapkan syukur melalui pujian dan gerakan. Betul. Lagunya apa nih ya Kak ya, yang pas? Lagunya yang ada daud-daudnya gitu loh. Oh, oke. Apa itu? Coba musiknya dulu, melodinya. Oh, itu ya. Kakak-kakak backing udah siap belum? Ntar gerakannya kita ngikutin ya. Iya, gantian sudah ya. siap pasti. Adik-adik juga harus konsentrasi gerakannya yang Betul. mana saat kita kasih instruksi. Iya. Kukan menari. Bukan ya? menari, Oke. bila roh Allah ada. Masih dangdutan. Dangdutan Kak. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari Seperti daun menari. Ikutin Kak Rahel. Bukan menari, bukan menari, Bukan menari seperti daun menari. bukan menari, bukan menari. Bukan menari Masker seperti merah. Bukan menari, bukan menari, seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Cemlek ore. Wow, ini. Bukan menari, seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Ikutin Kak Sani. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti daun menari. Yeay. Wah, seru ya Kak. Iya, Karena ada teman-teman yang banyak, Betul. jadi seru muji Tuhannya. benar Kak. Nah, sekarang kita mau siap-siap untuk dengar firman. Betul. Adik-adik juga duduk diam konsentrasi ya Kak ya. Iya. Tapi kita minta pimpinan Roh Kudus lewat doa Doa. agar ngerti dan sanggup melakukan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau lagu yang ini Kak. Lagunya adalah Ku mau Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, ikutin Kak Rahel berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajar kami ajar kami untuk selalu memuji, meninggikan nama Engkau. Karena Engkau baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, jamah kami, urapi kami, agar kami boleh mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik saatnya Duduk manis dan konsentrasi ya Kak. Kita Betul. juga mau duduk ya, cari Betul. tempat duduk mau konsentrasi. Betul. Yuk kakak begging, juga kakak Janet. Halo adik-adik. Wah, ketemu lagi sama Kak Andre. Nah, hari ini Kak Andre masih mau melanjutkan cerita tentang seorang bapak. Masih pada ingat gak siapa? Nih, kita lihat ya. Bapak siapa ini namanya? Bapak Musa. Hari ini Kak Andre mau melanjutkan cerita tentang Bapak Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Setelah kemarin Bapak Musa dan bangsa Israel melanjutkan perjalanan dari Rafidim, mereka berjalan sampai ke padang gurun, ya. Nama padang gurunnya padang gurun Sinai. Nah, di padang gurun Sinai ini Bapak Musa naik ke sebuah bukit, ke sebuah gunung, namanya Gunung Sinai, ya. Bapak Musa naik ke gunung tersebut karena dipanggil oleh Tuhan, ya. Kira-kira Tuhan ngapain ya manggil Bapak Musa naik ke atas Gunung Sinai? Nah, ternyata adik-adik, Tuhan memanggil Bapak Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk memberikan perintah Allah, perintah Tuhan yang ditulis di 2 loh batu nih. Di atas Gunung Sinai itu Tuhan berfirman tentang perintah-perintah Allah yang dituliskan di 2 loh batu ini. Ketika Bapak Musa sedang berada di atas Gunung Sinai, orang-orang Israel, bangsa-bangsa Israel, mereka berkemah adik-adik di bawah, di padang gurunnya. Mereka
berkemah, mereka nunggu Bapak Musa. Lama banget nih Bapak Musa naik ke atas gunung, nggak turun-turun. Mereka nunggu terus sehari, 2 hari, 3 hari. Kok Bapak Musa nggak turun-turun ya? Lama banget ya. Mereka, bangsa Israel, mereka jadi nggak sabar adik-adik. Menunggu Bapak Musa, lama banget nggak turun-turun. Mereka nggak sabar. Akhirnya mereka datang ke Bapak Harun. Nih Bapak Harun. Bangsa Israel datang menemui Bapak Harun. Kira-kira mau ngapain ya? Mereka datang bertemu Bapak Harun. Ternyata adik-adik, bangsa Israel, mereka marah-marah. Mereka ngomong ke Bapak Harun, Pak Harun, Bapak Musa sudah pergi lama naik ke atas gunung Sinai. Sampai sekarang belum balik-balik. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama Bapak Musa. Sampai sekarang dia nggak balik-balik. Karena itu Bapak Harun harus bikinin kami seorang Allah. Allah yang menggantikan Tuhan Allah. Karena kita nggak tahu. Bapak Musa sudah pergi lama, nggak balik-balik. Kita kan butuh seseorang untuk memimpin kita. Ya, Bapak Harun harus bikinin kami seorang Allah menggantikan Tuhan. Wah, adik-adik. Bangsa Israel, mereka semua lupa siapa yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Perbudakan bangsa Mesir. Siapa yang menolong mereka saat mereka kelaparan? Saat mereka butuh air. Mereka lupa semua adik-adik. Kalau semua itu yang nolong adalah Tuhan. Mereka lupa. Mereka minta Allah yang baru. Allah yang lain. Kira-kira Bapak Harun ini dia mau mendengarkan bangsa Israel apa enggak ya? Bapak Harun dia juga berpikir, iya ya. Bapak Musa sudah pergi lama naik ke atas gunung Sinai. Sampai sekarang belum balik-balik. Bangsa Israel udah marah-marah nih. Mereka minta Allah yang baru, Allah yang lain. Ya udah, kalau begitu, hai bangsa Israel, Bapak Harun bilang, kumpulkanlah semua perhiasan-perhiasan emas kalian. Anting-anting, gelang, kalung, semuanya kalian kumpulkan. Semuanya dikumpulkan, lalu dilebur adik-adik, dan dibuat sebuah patung. Nih, patungnya. Patung anak lembu emas adik-adik. Wah, Bapak Harun yang seharusnya dia menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel saat Bapak Musa berada di Gunung Sinai. Bapak Harun juga ikut-ikutan bangsa Israel adik-adik. Dia lupa sama Tuhan. Bukannya berdoa sama Tuhan, minta tuntunan, minta jawaban apa yang harus dia lakukan. Dia malah ngikutin bangsa Israel. Dia mengumpulkan emas-emas perhiasan bangsa-bangsa Israel, lalu dibuat menjadi patung lembu emas adik-adik. Wah, terus dibilang, patung anak lembu emas inilah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, adik-adik, bangsa Israel sudah benar-benar lupa sama pertolongan Tuhan. Mereka nggak ingat lagi siapa yang membawa mereka keluar dari Mesir, melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Ya, mereka lupa. Mereka maunya sekarang menyembah anak lembu emas ini. Mereka membuatkan mezbah persembahan, membakar korban bakaran, lalu mereka semua berpesta di depan patung ini adik-adik. Mereka menyembah patung tersebut. Wah, adik-adik, kira-kira yang mereka lakukan ini Tuhan tahu gak adik-adik? Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Ya, karena itu di atas gunung Sinai Tuhan berfirman kepada Bapak Musa. Ya, nih kira-kira apa ya? Kita mau buka Alkitabnya, kita mau baca bareng-bareng ya. Buka di Keluaran 32
ayat 7 sampai 10. Ya. Adik-adik kelas Galilea, Yudea, Betania, dibuka Alkitabnya. Kita baca bareng-bareng ya. Di Keluaran 32 ayat 7 sampai 10. Udah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, kalian baca di rumah. Kakak bacain dari sini ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud dan menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Wah, adik-adik, melihat kelakuan bangsa Israel yang melupakan Tuhan, Tuhan marah gak? Tuhan marah, adik-adik. Tuhan bilang ke Bapak Musa, Musa, bangsa Israel ini udah gak bener. Mereka sudah melupakan aku yang membawa mereka keluar dari Mesir, yang memberikan mereka pertolongan, memberikan mereka makan, minuman. Wah, Tuhan mau menghukum bangsa Israel. Tuhan mau membinasakan bangsa Israel. Kira-kira Bapak Musa bilang apa ya saat Tuhan mau membinasakan bangsa Israel? Musa berdoa, Tuhan, janganlah engkau binasakan bangsa mereka. Ampuni kesalahan mereka. Aku akan menegur mereka dan membuat mereka kembali kepada engkau, katanya. Wah, Bapak Musa, karena Bapak Musa ini gak kayak bangsa Israel. Bapak Musa orang yang taat, setia, gak melupakan Tuhan. Doa Bapak Musa dijawab gak? Dijawab, adik-adik. Tuhan akhirnya bilang, ya sudah Musa, aku tidak akan menghukum bangsa ini, katanya. Wah, karena Bapak Musa seorang yang taat, Tuhan mau menjawab doa Bapak Musa. Nah, akhirnya setelah itu Bapak Musa turun, adik-adik. Turun dari gunung Sinai untuk bertemu bangsa Israel. Membawa 2 loh batu. Ketika turun dan melihat bangsa Israel lagi berpesta di depan patung anak lembu emas, Bapak Musa, dia langsung marah. Patung lembu emasnya langsung dihancurin. Terus dicampur dengan air. Lalu Bapak Musa menyuruh seluruh bangsa Israel untuk meminum air tersebut. Bapak Musa mau mengajarkan adik-adik ke semua bangsa Israel untuk jangan lupa sama Tuhan. Ingat siapa yang menolong kalian, yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan bangsa Mesir, yaitu Tuhan Allah, bukan patung lembu emas, katanya. Kata Bapak Musa, mereka harus diingatkan lagi sama Bapak Musa untuk jangan lupa sama Tuhan. Jangan kalau susah doang, saat diperbudak di Mesir, berdoa minta tolong sama Tuhan supaya dibebaskan. Tetapi ketika sudah dibebaskan, ya, bahkan sudah melihat banyak mukjizat. Ketika lapar, Tuhan memberikan mana untuk dimakan. Ketika haus, gunung batu dipukul, keluar air. Ketika dikejar bangsa Mesir, Tuhan membelah laut Teberau. Wah, padahal sudah banyak mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi mereka lupa, adik-adik. Ya, Bapak Musa, dia terus mengingatkan bangsa Israel, jangan mau enaknya doang. Ketika susah, berdoa minta tolong. Ketika sudah ditolong, sudah senang, lupa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyembah Allah yang lain. Ya,
dari firman hari ini adik-adik, kita harus mencontoh seperti Bapak Musa, ya. Mau senang, mau susah, kita harus selalu ingat Tuhan, ya. Mungkin saat kita susah, kita berdoa minta tolong sama Tuhan. Tuhan mau gak menjawab doa kita? Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Nah, tapi jangan lupa, saat kita senang, saat doa kita dijawab, boleh gak kita lupa sama Tuhan? Gak boleh ya adik-adik ya. Karena contohnya adalah sampai saat ini, kalau adik-adik di rumah, kakak di sini, semua masih bisa beribadah, walaupun secara online, itu semua karena pertolongan Tuhan ya adik-adik. Tuhan sudah memberikan kesehatan buat adik-adik di rumah, buat kakak-kakak di sini, semuanya. Kita semua masih bisa beribadah karena pertolongan Tuhan, ya. Terus juga jangan sampai nanti begitu kita udah bisa ketemu ke sekolah minggu, lupa sama Tuhan. Yang dari saat sekolah minggu online, adik-adik rajin setiap minggu nontonin Tabernacle Family Junior. Ketika saat nanti offline, adik-adik males, nggak mau ke gereja. Gitu. Boleh gak kayak gitu adik? Nggak boleh ya. Harus tetap ingat sama Tuhan. Mau online, mau nanti sudah offline, adik-adik bisa datang ke sekolah minggu. Harus selalu ingat sama Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita, ya. Nah, sampai di sini firman Tuhannya. Sekarang kita mau berdoa. Sikap doanya yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Andre berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah mengajar kami untuk selalu taat, setia, dan tidak pernah melupakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini adik-adik ketemu lagi sama siapa? Masih ingat nggak adik-adik? Sama Kak Lina. Nah, adik-adik, tadi adik-adik udah pujian, udah dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau aktivitas dan ayat hafalan. Nah, adik-adik tadi ingat nggak firman Tuhannya? Tentang siapa tadi? Tentang Bapak Musa, terus sama bangsa Israel yang melupakan Tuhan. Nah, sebelum kita ayat hafalan, adik-adik siapin dulu buku catatannya, dan kakak mau bacain judulnya dan bahannya apa. Nah, hari ini tanggal 14 November 2021. Judulnya yaitu Patung Anak Lembu Emas. Bahannya diambil di Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 20. Nah, sekarang ayat hafalannya. Ayat emasnya diambil di Mazmur 103 ayat 2. Nah, adik-adiknya yang dari kelas Galilea sampai dengan Betania udah bisa membaca kan? Udah bisa buka Alkitab? Kalau udah bisa, adik-adik siapin Alkitabnya. Kita mau buka di Mazmur 103 ayat 2. Udah ketemu semua? Kalau udah ketemu, kakak mau bacain dulu ya.
Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kakak ulangin ya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Adik-adik tahu nggak sih kebaikannya itu kebaikan siapa sih? Pastinya kebaikan Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh lupa akan semua kebaikan Tuhan. Tuhan udah kasih adik-adik hikmat hingga adik-adik bisa sekolah dan adik-adik bisa dapatkan nilai yang baik. Dan sekarang kalau saat ini Tuhan juga kasih kesehatan buat kita. Oleh sebab itu adik-adik, kita jangan melupakan semua kebaikan Tuhan adik-adik. Kayak siapa tadi? Kayak bangsa Israel. Nah sekarang kita udah bacain ayat hafalannya, adik-adik udah catat. Sekarang kita mau aktivitas. Nah adik-adik masih ingat kan tadi bangsa Israel pada saat nungguin Bapak Musa, mereka bikin apa adik-adik? Mereka bikin kemah adik-adik. Nah adik-adik juga pasti sekarang ini adik-adik udah nggak pernah pergi kemana-mana kan? Nah sekarang gimana kalau kakak mau ajarin adik-adiknya bikin tenda adik-adik. Jadi buat supaya adik-adik nggak bosen, supaya adik-adiknya kalau nggak bisa pergi kemana-mana, saat ini kita mau siapin tendanya dulu. Meskipun kecil kita mau siapin biar adik-adiknya nggak bosan di rumah, sehingga adik-adiknya di rumah ada kerjaan, bikin aktivitas. Nah sekarang kita mau bikin tendanya ya adik-adik ya. Sebelumnya adik-adik siapin bahan-bahannya dulu adik-adik. Adik-adik bisa siapin lem atau double tip, ada gunting, adik-adik siapin cutter dan kertas-kertasnya adik-adik. Untuk bikin tendanya seperti ini adik-adik. Tendanya seperti ini. Adik-adik bisa siapin kertasnya seperti ini. Kalau di sini ya adik-adik bisa bikin lebih gede dari punya kakak adik-adik. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti pinter-pinter semua. Kalau di sini kakak punya ukurannya seperti ini. Kertasnya ukurannya 19 kali 16 cm adik-adik. Nah kalau adik-adik udah siapin segini, boleh lebih gede dari ini adik-adik ya. Terus adik-adik bikin garis-garisnya. Ini udah kakak siapin 1 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm. Terus yang sisi sininya ada 5 cm, 6 cm sama 5 cm. Nah adik-adik bikin garis-garisnya. Kalau udah, nanti ujung sininya digunting, sini digunting, sini digunting, sini digunting. Tinggal seperti ini jadinya. Nah kalau udah seperti ini adik-adik tekuk-tekuk semuanya ya. Kan udah ada garis-garisnya, ikutin garisnya aja. Semua ditekuk-tekuk. Nah kalau udah, yang sisi sini nih, yang tengahnya adik-adik bikin garis miring. Jadi adik-adik tandain dulu tengah-tengahnya. Sini juga tandain tengah-tengahnya, bikin garis miring seperti ini. Jadinya segitiga. Nah setelah itu sebelah sininya kalau kakak ambil 1 cm ke dalam, 1 cm ke dalam, terus ke atasnya ambil 3 cm. Habis itu adik-adik cutter ya. Di cutter, dilubangin, jadinya seperti ini. Nih adik kakak udah lubangin. Nah jadi seperti ini. Kalau sudah, adik-adik bisa bikin tendanya. Adik-adik bisa pakai double tip, juga bisa pakai lem. Ini kalau kakak udah double tipin ya.
Nah, seperti ini. Gampang kan adik-adik? Nah, udah jadi tenda kita. Seperti ini. Terus tadi yang udah dikaterin tadi, bentar kakak mau tambahin double tip. Nah, yang udah di-cutter tadi kita keluarin gini ya. Jadi buat pintu masuknya nih udah jadi tenda kita. Terus adik-adik ambil kertas lain ya. Kalau di sini kakak kasih ukuran 7 cm 7 cm. Jadi adik-adik ambil 14 cm terus dibagi jadi 2, dilipat jadi 2. Ini adik-adik di sini juga bisa tulis ayat hafalannya tadi adik-adik. Mazmur berapa tadi? 103 ayat 2. Terus sama apa? Isinya. Setelah itu adik-adik bisa double tip tengahnya. Nah, sudah jadi. Nah, tenda kita sudah jadi adik-adik seperti ini. Nah, karena bikinnya ini kan gampang, jadi adik-adik tendanya bisa dihias seperti punya kakak gini adik-adik. Adik-adik bisa bikin tatakannya, bisa terserah adik-adik mau bulat, mau kotak, atau mau seperti ini. Ini kakak juga punya contohnya seperti ini. Ambil 2 kertas, terserah warna apa aja. Adik-adik bikin gambar. Kalau udah gambar satu lagi warna lain ditaruh di atasnya. Yang di atasnya lebih kecil, beda kira-kira setengah sampai 1 cm dari bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Bisa dikasih api unggun, bisa dikasih rumput-rumput, bisa dikasih pohon-pohon. Nah, ini kakak mau pasang di situ ya. Nah, ini udah jadi aktivitas kita hari ini. Kita bikin tenda. Jadi kalau adik-adik nggak bisa liburan karena sekarang masih pandemi, jadi adik-adik bikin tendanya dulu. Adik-adik bisa seakan-akan adik-adik liburan adik-adik ya. Nah, seperti ini tendanya udah jadi. Nah, seperti ini adik-adik. Gampang kan? Nah, kakak yakin adik-adik semuanya bisa bikin di rumah. Kalau nggak bisa, karena kita pakai gunting sama cutter, bisa minta tolong papa mamanya atau kakak-kakaknya. Nah, karena kita udah
selesai kebaktian kita hari ini, udah pujian, udah dengerin firman, udah ayat hafalan, dan udah bikin aktivitas. Nah, sekarang kita mau tutup kebaktian kita hari ini. Dan jangan lupa adik-adik kalau udah selesai bikin, upload di Instagramnya Tabernacle Family Junior. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.